Pertama-tama kita buka Photoshop. Kita create new file dengan ukuran lebar 1080 pixel dan tinggi 1350 pixel, resolusi 72. Kita create. Lalu kita buka file bromo.jpg. Kita akan hapus langitnya, kita akan ganti. Kita double klik untuk merubah background menjadi layer. Setelah menjadi layer, kita lihat channelnya. Ada red, green, dan blue. Kita pilih channel yang mempunyai kontras yang cukup tinggi antara gelap dan terang. Kita drag ke new channel. Lalu copy dari blue channel, kita adjust menggunakan level. Kita ingin mendapatkan perbedaan yang kontras antara gunung dan langit. Setelah mendapatkan kontras yang maksimal, kita klik OK. Dengan polygonal lasso tool, kita select bagian yang akan kita fill dengan hitam. Kita pilih edit fill dengan hitam. Untuk bagian putih, kita adjust dengan level. Kita pilih eyedropper untuk men-set white point. Jadi kita klik bagian yang kita inginkan untuk menjadi warna putih. Dengan polygonal lasso tool, sama seperti tadi, kita pilih bagian yang mau kita fill dengan putih. Edit, fill, putih, kita klik OK. Lalu kita perbesar untuk melihat detail. Ada bagian-bagian yang masih putih di area hitam. Dengan paintbrush, kita rubah warna hitam, lalu kita bersihkan atau kita hitamkan. Kita adjust besaran brush agar kita dapat membersihkan warna-warna yang masih putih di area hitam dengan baik. Sebaliknya, di bagian yang putih masih ada warna-warna hitam yang bisa kita bersihkan. Metodenya sama. Dengan paintbrush berwarna putih, kita bersihkan bagian-bagian hitam yang tidak perlu di bagian yang putih. Jika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita klik seleksi dari channel yang sudah kita pilih. Lalu kita pilih channel RGB, kita ke layer, lalu kita invert seleksinya. Yang kita pilih bagian gunung, lalu kita tambahkan mesh pada layer tersebut, sehingga bagian langit menjadi transparan.
Kemudian kita klik dan drag bagian gunung ke area kerja kita. Lalu kita posisikan dan atur besarnya dengan skala. Lalu kita buka file berikutnya, file awan. Lalu kita klik dan drag juga ke area kerja kita. Lalu kita posisikan di belakang gunung, jadi di layer 2 di bawahnya gunung. Lalu kita atur dengan scale tool, posisi dan ukuran awan. Lalu kita buka file selanjutnya, gambar orang yang sedang berdiri. Lalu kita klik dan drag ke area kerja kita juga. Kita posisikan layernya di atas gunung. Kita beri nama masing-masing layer supaya file kita lebih terorganisir. Lalu dengan scale tool juga kita posisikan dan perkecil. Lalu kita flip horizontal. Kita bisa menutup file-file yang sudah tidak kita perlukan dan kita menyimpannya. Lalu kita buka file rumput. Kita akan menghilangkan background putih pada file rumput ini dengan cara yang sama seperti kita menghilangkan langit pada image Gunung Bromo. Kita duplicate channel biru. Lalu dengan bantuan level, kita dapatkan kontras antara rumput dan background yang berwarna putih. Kita klik OK. Lalu kita seleksi maskingnya dan kita pilih layer RGB, kembali ke layer dan kita delete. Lalu kita pilih rumput yang akan kita pakai. Lalu kita pindahkan ke area kerja kita dengan klik dan kita drag. Lalu kita rubah nama layernya dan kita perkecil dan posisikan dengan scale tool. Untuk memberikan dimensi, kita pergunakan efek Gaussian Blur pada rumput. Kita adjust warna rumput agar lebih senada dengan warna lainnya dengan mempergunakan level. Di channel hijau, kita kurangi intensitas warna hijau. Lalu di channel merah, kita naikkan sedikit intensitas warna merahnya.
Begitu pula untuk bagian gunung, kita adjust warnanya agar sedikit lebih biru dengan menaikkan intensitas warna birunya. Lalu pada channel merah, kita turunkan intensitas warna merahnya. Lalu kita bisa mengadjust warna layer lainnya dengan cara yang sama. Kita bisa menutup file rumput. Lalu kita bisa menyimpan file kita yang akan nantinya kita buka di Adobe After Effects. Lalu kita bisa menutup program Photoshop. Langkah berikutnya, kita buka Adobe After Effects. Kita tidak perlu membuat new project. Kita import file yang tadi kita buat di Photoshop ke dalam Adobe After Effects. Diimport sebagai komposisi dengan ukuran layer yang sama seperti yang kita buat di Photoshop. Ketika kita buka, urutannya sama seperti apa yang sudah kita kerjakan tadi di Photoshop. Lalu kita rubah pada komposisi setting. Kita rubah durasinya menjadi 30 detik. Lalu kita pilih layer awan dan pada position kita klik stopwatch untuk membuat keyframe awal. Kita geser timelinenya ke detik 30, lalu kita geser ke kanan awannya sehingga mendapatkan keyframe akhir. Dan ketika kita gerakkan timeline, awan akan bergerak dari kiri ke kanan sesuai dengan keyframe yang sudah kita tentukan tadi. Untuk layer gunung, kita akan membuat efek mengecil. Pada detik ke-30, kita ingin gunung besarnya seperti besar layer yang ada sekarang. Kita pindahkan timeline ke detik ke-30 dan kita klik stopwatch pada scale. Lalu, kita pindahkan timeline ke detik awal dan memberikan nilai sedikit lebih besar daripada nilai yang ada pada detik ke-30. Ketika kita jalankan timeline, gunung terlihat mengecil. Untuk layer orang, kita akan buat kebalikan dari apa yang kita buat pada layer gunung. Kita akan membuat orang sedikit membesar pada detik ke-30. Ketika timeline berada di posisi awal, kita klik scale dengan nilai 100%. Dan ketika kita pindahkan timeline ke detik ke-30, kita beri nilai sedikit lebih besar dari 100%. Sehingga dari detik 0 ke detik ke-30, layer orang akan membesar. Kita akan mempergunakan cara yang sama pada layer rumput. Pada timeline di awal, kita klik stopwatch dengan nilai 100%, dan di detik ke-30, kita beri nilai sedikit lebih besar. Kita pilih type tool untuk membuat teks. Lalu kita rubah karakter fontnya.
Lalu kita perbesar hurufnya. Kita posisikan, dan dengan menekan tombol R, kita keluarkan fasilitas rotate untuk layer WAN, dan kita putar sedikit. Lalu kita duplikat layer WAN dan kita geser ke bawah. Lalu kita rubah teksnya. Dan kita perbesar ukuran fontnya. Lalu kita duplikat layer corona dan kita geser ke bawah. Kemudian kita rubah teksnya. Kita lakukan hal yang sama, kita duplikat layer ground. Lalu kita rubah teksnya. Kata Bromo dibuat seperti cara sebelumnya. Semua layer teks kita pilih, lalu kita atur posisinya. Dalam keadaan masih terselect, kita tekan tombol P untuk mengeluarkan parameter posisi. Lalu kita klik stopwatch untuk mendapatkan keyframe yang akan kita jadikan sebagai keyframe akhir posisi dari teks. Lalu teks kita geser untuk mendapatkan keyframe posisi awal dari teks. Kita set teks keluar berurutan mulai detik kedua dengan durasi dari keyframe awal ke keyframe akhir 15 detik. Lalu kita atur keyframe setiap layer agar teks masuk bergantian. Kita tambahkan isi is pada keyframe akhir semua teks layer. Easy is membuat teks melambat ketika akan sampai ke keyframe akhir. Kita aktifkan motion blur pada setiap teks layer yang bergerak, dan kita aktifkan juga motion blur pada komposisi. Kita select semua teks layer, lalu kita pindahkan ke bawah layer orang.
Geser timeline ke detik ke-10. Select semua text layer. Kemudian potong dengan split layer. Lalu hapus layer yang tidak kita butuhkan. Select layer text, kemudian duplikat. Gabungkan hasil duplikasi dan rubah label warna layer agar file terorganisir dengan baik. Geser hingga grup layer teks hasil duplikasi berada di akhir grup teks awal. Lalu rubah isi teksnya. Duplikasi kembali dua layer teks. Pindahkan ke atas dan sejajarkan dengan akhir layer teks sebelumnya. Ubah label warna layer. Lalu rubah isi teksnya. Posisikan timeline pada akhir keyframe 2 layer teks atas. Select semua keyframe-nya dan posisikan layer teks. Panjangkan durasi 2 teks layer akhir hingga detik ke-30. Pilih salah satu layer teks, lalu aplikasikan efek drop shadow pada layer tersebut. Copy efek drop shadow. Select semua layer teks, kemudian paste. Sekarang, efek drop shadow sudah diaplikasikan ke semua layer teks dengan parameter yang sama. Klik kanan pada bagian kanan layer, dan kita buat satu adjustment layer. Pada adjustment layer ini, kita aplikasikan efek lens flare.
Lalu kita set keyframe untuk menentukan pergerakan dari lens flare. Select layer gunung, kemudian kita klik tombol solo. Jadi, hanya layer gunung yang akan terlihat. Kita buat duplikatnya dan kita beri nama Gunung Blur. Lalu aplikasikan efek Gaussian Blur pada layer Gunung Blur tersebut. Untuk membuat blur sebagian pada layer tersebut, kita gunakan rectangle tool. Lalu, mask kita beri feather pada bagian vertikalnya. Kita bisa lihat sebelum dan sesudahnya. Kita matikan tombol solo. Coba kita preview hasilnya. Lalu kita render. Setelah render selesai, kita quit After Effects dan kita coba lihat hasil renderannya.
Demikian integrasi antara Adobe Photoshop dengan Adobe After Effects untuk membuat video post Instagram. Terima kasih.